Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di mata kuliah Mobile Programming ya. Hari ini kita sudah pertemuan ke-9 untuk tema hari ini adalah membahas tentang API ya. Jadi Application Programming Interface. Nanti untuk bahasan API kita bisa bahas mungkin tidak bisa satu pertemuan ya, karena bahasan API itu agak sedikit kompleks ya. Jadi ada API yang ada di sisi klien, kemudian ada yang di sisi server. Nanti API yang di sisi server yang kita bahas hari ini. Untuk membangun API nanti kita studi kasusnya menggunakan bahasa PHP native dan framework PHP yaitu Kode Igniter. Jadi nanti akan kita bagi jadi dua video. Jadi yang pertama nanti kita akan membuat API di local host ya, di lokal gini aja di PC kalian masing-masing. Yang satu nanti videonya khusus membahas masalah API juga tapi di server online atau hosting. Nanti kita upload di hosting, bagaimana sih kita upload hostingnya, dan tentunya disesuaikan dengan hosting masing-masing karena tiap hosting pasti berbeda-beda gitu ya. Oke, untuk semuanya udah saya siapkan ya. Jadi mulai modul teori, modul praktikum juga sudah, dan database apa nanti yang kita akan buat untuk praktikumnya sudah ada. Nanti bisa disiapkan terlebih dahulu sebelum praktikumnya dimulai gitu ya. Oke, ini modul praktikum Mobile Programming seri 9 membangun API di sisi server gitu ya. Nah, ini jadi nanti di sini modul kali ini kita membahas mengenai API. Jadi API nanti sering digunakan pada konsep integrasi sistem gitu ya. API yang dibangun nanti yang buat praktikum kali ini ya sebatas penanganan request sederhana. Nanti kalau ingin dikembangkan ya silakan dikembangkan sendiri kan itu. Ini contoh untuk membangun API sederhana. Ini MySQL-nya jadi sudah saya siapkan ya. Jadi MySQL-nya dari sampel database yang isinya kurang lebih data sekitar 3000 ya. Jadi nanti kita membangun API-nya dua. Yang pertama adalah berbasis PHP native dan berbasis Kode Igniter yaitu framework PHP kan gitu ya. Nanti tolong kalau pengetahuan tentang PHP native-nya kurang, silakan direview lagi, atau yang mungkin CI juga sama. Silakan direview lagi biar nanti kalau nggak ada kesulitan untuk praktikum kali ini gitu ya. Oke, kita langsung aja di praktikum pertama. Jadi di sini silakan membuat database MySQL yang bernama dbSample ya, bisa menggunakan MySQL command line atau phpMyAdmin, HeidiSQL, Navigate dan lain-lain, terserah kalian. Kalian sukanya pakai apa kan itu ya. Oke, saya di sini menggunakan phpMyAdmin aja, memang sudah ada di sini ya. Saya buka phpMyAdmin terlebih dahulu. Kemudian saya bikin database ya. Saya bikin database dbSample seperti ini. Oke, sudah terbuat databasenya dengan nama dbSample. Kemudian langkah berikutnya adalah silakan import file sample database.sql yang sudah disediakan. Import bisa menggunakan sama seperti yang di atas ya, bisa phpMyAdmin, Heidi dan macam-macam itu. Saya import terlebih dahulu, import. Oh, ini ternyata tombol Go saya ketutup oleh wajah ini. Jadi saya menggunakan yang lain aja kalau gitu. Saya menggunakan yang Heidi. Nah, nanti silakan kalian tetap menggunakan phpMyAdmin ya, karena saya ini agak sedikit berbeda karena ketutup wajah. Nah, ini saya pakai Heidi aja, saya open. dbSample sudah ada ya, oke. Kemudian saya load filenya. Filenya sampel database ini ya, saya open, saya go. Oke, tidak ada masalah, ini hanya warning. Oke, sudah, ini saya tutup ya, karena saya butuhnya hanya import aja di sini. Saya ke phpMyAdmin, saya dbSample-nya saya klik, datanya sudah masuk ini ya. Ada tabel customer, ada employee, ada office, ada order detail, order, payment, product lines, dan product. Tidak semua nanti kita akan coba, jadi ini hanya sampel, nanti buat testingan di praktikum berikutnya juga.
Tapi yang kita gunakan hari ini nanti mungkin hanya yang office mungkin ya, atau mungkin nanti employee, itu aja. Nanti kita coba skenario tertentu nanti sesuai dengan praktikum yang sudah saya siapkan gitu ya. Oke, sudah berhasil import, di sini sudah keluar data saya. Langkah berikutnya, jadi informasi untuk struktur database beserta relasinya adalah seperti ini. Jadi ini informasi dari database yang kita import barusan itu, jadi relasinya bagaimana dan seterusnya ya, nanti bisa dipelajari. Kita ke langkah 4, silakan membuat folder bernama API native di htdoc. Oke, kita membuat folder namanya API underscore native di htdoc. Jadi ini kita membuat API yang basisnya PHP native ya. Saya buat API native underscore native seperti ini. Oke, kita lanjut langkah berikutnya. Tulis sintak berikut ke dalam file config.php. Jadi kita membuat file config dulu ya. Kita membuat file config. Oh ini sorry, nomor 5 ya. Silakan membuat sebuah file bernama config.php di dalam folder API native. Oke, kita membuat sebuah file yang bernama config.php. Di sini ya. config.php seperti ini. Oke, sudah terbuat satu file. Tulis sintak berikut ke dalam file config.php. Sintak yang ditulis adalah sintak untuk menghubungkan PHP dengan database DB sampel. Intinya adalah ini kita membuat koneksi ya. Saya rasa semua sudah paham dengan yang namanya koneksi ya. Jadi silakan sesuaikan host, username maupun password masing-masing sesuai dengan pengaturan database servernya. Oke, ini saya buka pakai Visual Studio Code aja seperti biasa. Sintaknya saya copy aja ini ya. Seperti ini. Nah. Jadi ini digunakan untuk membuat koneksi di PHP native. Saya rasa udah paham semua nih ya. Jadi saya membuat variabel namanya koneksi, diisi dengan fungsi mysqli connect dengan host localhost, username-nya root, passwordnya kosong. Saya tidak menggunakan password di database lokal saya. Kemudian ini ada database namanya DB sampel. Ya, sesuai dengan yang kita tulis di database, nama database-nya adalah DB sampel. Oke, ini kita simpan ya. Oke, udah, kita lanjut. Nah, dalam membuat rancangan API, kita harus memikirkan bagaimana logika, cara kerja, serta mekanisme request-nya nanti. Ada model di mana sebuah file API hanya menangani sebuah request. Jadi satu request akan ditangani sebuah file. Jadi misalkan API itu bisa nangani 10 request, maka dia butuh 10 file gitu ya. Dan ada juga sebuah file API yang dapat menangani banyak request. Jadi satu file nanti bisa nangani banyak request tergantung request apa yang diinginkan gitu. Dalam praktikum kali ini kita akan membuat model yang jenis kedua. Jadi satu file bisa nangani banyak request gitu ya. Oke. Kemudian kita buat file API-nya yang bernama query.php, diletakkan di dalam folder API native. Di sini kita bikin folder namanya file ya, namanya query.php. Query.php seperti ini. Nah, ini kita buka juga sekalian di Visual Studio Code. Masih kosong ya, tidak ada sintaknya. Sintaknya sebagai berikut. Nah, nanti saya jelaskan ini sintaknya bagaimana cara kerjanya. Saya copy terlebih dahulu ya. Ini sintak PHP native. Saya rasa cukup sederhana buat kalian, ini sangat mudah sekali. Seperti ini. Oke, saya jelaskan ya. Jadi file query.php itu sintak yang pertama buka PHP jelas, kemudian yang baris kedua include config.php. Jadi dia menginclude koneksi ini. Jadi menambahkan sintak koneksi ini ke dalam query.php. Kemudian di sini dia akan membaca request. Jadi ini bisa menggunakan post maupun get ya. Jadi dia mengambil request variabel yang bernama fungsi.
Nah, kemudian isi dari request tersebut disimpan ke dalam variabel namanya fungsi ya, di sini. Bawahnya baris 4, jika variabel fungsi bernilai data kantor, maka saya bikin variabel data sebagai array di sini. Oke. Kemudian bawahnya saya menggunakan SQL select bintang from office karena ini untuk fungsi data kantor, jadi saya anggap ini ngambil dari office. Jadi skenario saya kalau request itu pada variabel fungsi bernama data underscore kantor, maka yang dimaksud adalah mengambil data dari tabel office seperti itu. Kemudian baris ketujuh $key sama dengan MySQL query. Ini untuk mengeksekusi sintak SQL ya kalau di PHP. Jadi parameternya ada dua. Yang pertama adalah koneksinya. Koneksinya tadi menggunakan variabel $koneksi. Maka di sini menggunakan $koneksi, SQL. Maka SQL mana yang akan dieksekusi? Jadi SQL yang atas ini. Kemudian karena dia SQL query, maka pasti mengembalikan data. Maka pengembalian data itu akan ditangani oleh while buka kurung $row sama dengan MySQL fetch object. Jadi kita menggunakan bukan fetch array ya, tapi fetch object $key dari hasil MySQL query di atasnya. Kemudian di dalam while itu, karena while itu kan looping, maka $data yang sudah kita buat sebelumnya ini diisi dari setiap data hasil dari looping while. Maka dia menyebutkan $row dari sini. Jika sudah while-nya sudah selesai, maka kita echo ya. Kita echo $data ini menggunakan format JSON. Jadi echo JSON underscore encode buka kurung $data seperti ini. Oke, kita simpan ya. Jadi sebenarnya sampai langkah ini itu kita sudah berhasil untuk membuat sebuah API. Jadi API itu sangat mudah sekali. Jadi intinya adalah untuk request data dari database ya, untuk multi platform nanti. Jadi yang request belum tentu dari platform yang sama, misal dari web yang lain ya, web yang dibangun mungkin bukan dari PHP atau dari aplikasi mobile seperti itu ya, bisa. Dan aplikasi mobile juga tidak dibangun dari PHP kan gitu. Nanti bisa requestnya menggunakan API ini. Jadi API itu sebagai jembatan untuk integrasi sistem, untuk mengintegrasikan sistem gitu ya. Oke, sampai sini kita bisa coba ini. Berhasil enggak kita bikin ini? Jadi caranya kita buka browser seperti ini ya, kita testing. Lokasinya tadi kita tulis localhost /api_native seperti ini ya, / nama filenya apa tadi, query.php, kemudian kita beri tanda tanya, kita masukkan variabel requestnya fungsi sama dengan data underscore kantor, kita enter, kita jalankan, keluar datanya ya. Nah ini adalah data JSON raw. Jadi JSON-nya itu belum bisa, sebenarnya udah JSON, berbentuk JSON, cuman untuk manusia, sebagai manusia kita ini untuk membaca ini agak susah ya, karena ini formatnya adalah di raw, format mentahnya istilahnya. Kita bisa nanti nambahkan plugin di Mozilla gitu untuk JSON-nya biar dia tertata gampang dibaca oleh manusia. Cuman yang sudah saya install untuk plugin JSON-nya itu ada di Google Chrome. Jadi kita coba buka Google Chrome aja. Saya tunjukkan bagaimana sih contohnya kalau sudah di format JSON. Tapi sebenarnya ini sudah format JSON sebenarnya. Cuman JSON-nya itu tidak ditata. Jadi tidak human readable, tidak bisa atau tidak mudah dibaca oleh manusia. Kalau di sini misalkan saya paste di sini dengan link yang sama. Nah ini udah tertata seperti ini ya. Jadi satu kurawal ini satu data. Kita bisa cross check dengan database apakah datanya sama seperti itu. Ini ya. Nah ini kan. Jadi ini yang namanya JSON. Nah ini API kita sudah berjalan dengan sempurna ini. Di sini udah saya install ekstensi yang namanya JSON View ya. Jadi ini contohnya. Nah ini JSON View. Jadi
nanti kalau sebuah eksekusi URL itu menghasilkan data berupa JSON, maka sudah ditata seperti ini. Nanti kalau di Mozilla juga ada, nanti silakan di searching di ekstensinya. Ini yang saya coba di Google Chrome gitu ya. Kalau sudah keluar seperti ini atau seperti ini, berarti API kalian sudah berhasil. Intinya dia sudah berhasil untuk memunculkan data ya, walaupun datanya ini berupa JSON raw seperti ini atau JSON yang model sudah tertata seperti ini, tidak ada masalah. Oke, cukup mudah menurut saya ya untuk yang ini ya, untuk yang praktikum pertama. Jadi kita membuat API di sisi server, nanti outputnya seperti ini ya. Ini saya juga screenshot. Oke, kita langsung lanjut ke praktikum kedua. Jadi ini sudah berhasil untuk praktikum pertamanya ya, karena memang sederhana untuk API di menggunakan PHP natif ya. Kita sekarang praktikum kedua mencoba untuk membuat API tapi menggunakan kode igniter gitu ya. Karena nanti akan sedikit berbeda caranya. Jadi saya contohkan. Jadi pada praktikum kedua kita akan mencoba membuat API berbasis kode igniter 3. Bukan yang 4 ya, karena kode igniter sudah ada 4 sekarang, cuman kita pakai yang 3. Kenapa saya pakai 3? Karena mungkin Apache kalian mungkin PHP-nya ya. PHP-nya versinya mungkin enggak selalu baru, karena yang versi kode igniter 4 itu butuh yang 7 ke atas kalau enggak salah. Yang 3 ini masih bisa dijalankan di PHP 5.6 ke atas. Jadi saya ambil yang aman aja, kode igniter 3. Mungkin server kalian mungkin juga agak lama, jadi biar tetap bisa berjalan ya. Jadi nanti kita menggunakan API berbasis kode igniter 3. Jadi karena kita tidak punya kode igniternya, kita download dulu di link ini. Udah saya siapkan linknya ya, saya download terlebih dahulu. Nah ini saya download terlebih dahulu ini ya. Saya start. Udah saya tadi simpan di master. Di master ini ya, BCIT CI kode igniter 31.11. Jadi linknya silakan nanti di download terlebih dahulu. Linknya di sini ya. Kalau sudah di download seperti saya ini, saya udah download barusan. Jika sudah, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ekstrak kode igniter yang telah di-download ke folder htdoc, kemudian rename folder tersebut dengan menjadi API_CI ya. Pastikan di dalam folder API_CI itu jadi langsung seperti ini. Jadi tidak ada folder lagi yang masuk itu ya. Jadi langsung di dalam folder API_CI itu isinya seperti ini. Saya ekstrak terlebih dahulu. Nih ya, saya ekstrak here aja. Ekstrak here. Nah, ini keluarnya ini ya, BCIT CI kode igniter ini. Nah, ini saya cut. Saya cut ini aja. Saya paste di htdoc. Gini aja paling mudah. Saya cut di htdoc ya. Nah ini kemudian saya rename API_CI seperti ini. Nah udah, kita buka dalamnya udah seperti ini ya, jadi tidak ada masalah. Jadi maksud saya adalah ini. Oke, kita lanjut. Jadi langkah berikutnya adalah mengaktifkan library kode igniter agar dapat terhubung dengan database. Jadi kita harus mengaktifkan library database ya, agar project kode igniter itu bisa terkoneksi dengan database ya, itu. Ini untuk informasinya bisa kalian lihat modul-modul sebelumnya mengenai pemrograman web ya, terutama mungkin di CI. Gimana sih aturan CI, gimana mekanisme dalam CI dan seterusnya. Jadi tidak saya bahas di sini. Jadi saya hanya bahas untuk membangun API-nya saja, sebatas informasi untuk membangun API berbasis kode igniter seperti itu. Jadi kita harus mengaktifkan library kode igniter untuk database-nya. Jadi silakan buka file autoload.php pada folder application config. Jadi kita buka application config, kita buka autoload ya.
Autoload seperti ini kita buka. Kemudian ubah sintak yang seperti ini, yang libraries menjadi kita tambahkan atau kita mengaktifkan library database. Kita cari di baris 61 kalau nggak salah ini ya. Kalau masih sesuai dengan saya, download langsung baru kemudian kita ekstrak seperti ini, harusnya di baris 61. Saya beri library database seperti ini ya, kita simpan. Oke, lanjut. Langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi pengaturan database pada kode igniter. Buka file database.php pada folder application config. Application config ya. Application config sama di file namanya database.php. Kita buka. Nah, ini di baris 78 ya. Jadi aslinya seperti ini, menjadi kita isi username-nya, kita isi password-nya, kita isi database-nya. Jadi sesuaikan lagi ya, kalau hostnya tidak localhost atau menggunakan angka 127.0.0.1 itu, atau username-nya bukan root, silakan diganti, atau ada password-nya ya silakan diisi seperti itu ya, sesuaikan dengan server masing-masing. Di sini saya menggunakan username root, hostnya localhost, password kosong, database-nya db sample. Sini saya isi ya, username-nya root, password kosong, database db sample seperti ini. Kita simpan. Kita lanjut langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah membuat sebuah model yang digunakan untuk menangani eksekusi query SQL di kode igniter. Buat sebuah file bernama mquery.php pada folder application model. Sintaknya sebagai berikut. Oke, untuk model tidak perlu saya jelaskan ya, karena kode igniter adalah berbasis MVC, model view controller. Bagaimana tugas model, bagaimana tugas controller, bagaimana tugas view, itu tidak perlu saya jelaskan lagi, karena saya anggap kalian sudah bisa. Jadi saya langsung aja. Kita buat sebuah model ya. Jadi ini modelnya. Kita buat mquery di application model. Jadi application model, kita membuat file bernama mquery.php. Nulisnya M besar ya, mquery sesuai dengan yang ada di panduan. mquery.php. Seperti ini, kita buka menggunakan Visual Studio Code juga. Kemudian saya copy yang ini ya. Saya paste di sini. Saya tata seperti biasa. Nah, seperti ini ya. Jadi ini saya jelaskan sedikit ya. Jelaskan sedikit mengenai sintaknya. Jadi sini kelas mquery extend CI model. Jadi ini digunakan untuk membuat sebuah model di kode igniter. Jadi kelasnya ini ada syaratnya ya, mulai dari huruf pertama harus kapital dan seterusnya, itu ada di syarat kode igniter. Kemudian extend CI model menandakan bahwa file ini adalah model di kode igniter. Saya membuat sebuah function ya bernama getSales yang isinya adalah SQL-nya select bintang from employee where job title-nya sales rep, karena di dalam database itu job title-nya ada yang bukan sales rep. Jadi karena saya studi kasusnya adalah mengambil data sales, maka saya menggunakan query seperti ini. Kemudian $query SQL sama dengan this db query. Maksudnya ini adalah eksekusi perintah SQL. Kalau di PHP native menggunakan ini ya, MySQL query ini untuk eksekusi SQL, tetapi kalau di kode ini adalah seperti ini. This db query, sebutkan SQL-nya apa yang ingin dieksekusi. Oke, kalau sudah, if query SQL, maksudnya jika variabel query SQL tadi berhasil dieksekusi ya ini tadi, maka kembalikan
data dari query SQL ini. Result itu datanya dikembalikan. Kembalikan ke siapa? Ke controller yang memanggil nanti. Karena kita belum buat controllernya ya. Jadi ini masih berhenti di sini. Kembalikan ke controller apa yang memanggil get sales nanti. Jadi di sini dikembalikan resultnya. Ya itu. Else jika tidak berhasil dieksekusi tadi, maka return 0, mengembalikan nilai 0, seperti itu aja. Oke, ini untuk modelnya ya. Kita save, kita simpan terlebih dahulu. Jadi ini nanti nunggu controller yang memanggil function atau memanggil mQuery kemudian function get sales itu. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Langkah berikutnya adalah mengaktifkan model mQuery. Jadi model di dalam CI itu tidak langsung aktif ya, harus kita aktifkan dulu. Seperti tadi CI itu kalau ingin connect ke database atau ingin terhubung dengan database, maka harus diaktifkan library database-nya. Sama seperti itu, model dalam dalam CI kode igniter itu tidak langsung aktif, kita harus aktifkan dulu. Nah, cara mengaktifkannya gimana? Kita menggunakan yang otomatis karena ada dua cara. Yang satu adalah mengaktifkan secara manual, artinya saat mau diakses kita harus mengaktifkan modelnya terlebih dahulu. Tetapi di sini saya pakai cara paling gampang aja. Di saat kode igniter itu diakses, maka seluruh settingan yang ada di autoload itu akan diaktifkan modelnya seperti itu. Jadi langsung otomatis. Buka file autoload.php pada folder application config. Jadi buka file ini ya, application config, pilih autoload. Nah, di sini sama seperti tadi tempatnya untuk eksekusi atau untuk mengaktifkan library database, tapi bukan di sini, nanti di yang lain. Ubah sintak berikut autoload model. Kita cari model ya. Model di bawah. Nah, ini di bawah model. Kemudian kita masukkan mQuery, jadi nama modelnya kita masukkan sini, maka otomatis saat kode igniter diakses projectnya maka sudah aktif modelnya seperti ini ya. Kita simpan. Langkah 5 selesai, langkah 6 sekarang. Langkah berikutnya adalah membuat sebuah controller yang digunakan untuk menangani request dari data dari klien di kode igniter. Buat sebuah file bernama api.php ya pada folder application controller. Jadi kali ini kita akan buat controller. Apa tugas controller? Nah, itu tugas controller adalah menangani request dari klien. Nanti kalau lebih detailnya silakan belajar mengenai kode editor ya pada materi sebelumnya, direview ulang. Jadi saya membuat sebuah file bernama api.php di sini. Jadi di application controller saya membuat sebuah file bernama api.php. Api.php seperti ini. Nah, saya buka ya. Kemudian sintaknya bagaimana? Seperti ini. Nanti saya jelaskan. Seperti ini. Kita simpan dulu ya. Oke, di sini seperti tadi penjelasannya bahwa untuk membuat controller itu sama seperti model. Jadi kelas, nama controllernya apa, diawali dengan huruf kapital ini. Extend CI controller berarti menandakan bahwa file ini adalah controller di kode igniter. Kemudian ada function construct. Jadi function construct itu digunakan untuk kita kalau ingin membuat sintak yang dijalankan secara otomatis saat mengakses controller ini, maka ditaruh di dalam function construct. Di sini saya membuat public function ya, function juga dengan nama ambil sales. Yang di dalam function tersebut perintahnya adalah saya bikin variabel $data diisi dari this mQuery get sales. Jadi dia memanggil mQuery pada function get sales. Berarti dia nanti manggil ini. Nah, mQuery get sales. Nah, apa yang dihasilkan oleh fungsi get sales maka akan dikembalikan ke controller seperti saya bilang tadi.
Jadi di sini return $query SQL result. Jadi mengembalikan hasil dari query SQL tadi ke controller siapa yang manggil. Jadi yang manggil karena ini controller API pada function ambil sales, maka dia akan kembalikan ke sini. Jadi resultnya tadi akan disimpan di variabel namanya $data. Nah, $data nanti di bawahnya ini akan di echo JSON encode $data. Sama kayak di PHP native tadi ya yang ininya. Jadi nanti outputnya berupa JSON karena udah dikonversi menggunakan JSON encode di sini. Nah, seperti ini. Oke ya, ini kita simpan. Oke. Sekarang kita tinggal testing. Nah, jadi agak sedikit berbeda kalau kita memanggil kode igniter ya. Karena ini kode igniternya masih asli, belum banyak pengaturannya, maka cara manggilnya adalah seperti ini. Localhost berarti ya. Kemudian nama foldernya api ci ya. /segment 0. Segment 0 itu index.php, kemudian diikuti dengan controllernya. Tadi nama controllernya adalah api A besar. / function di control yang kita mau panggil adalah ambil sales, maka di sini ambil sales seperti ini. Kita tekan enter, keluar datanya ya, berarti berhasil. Walaupun datanya JSON-nya raw, ya nggak ada masalah. Kita coba di Google Chrome, kita buka sini aja. Nah keluar ya. Nah employee number-nya, last name, first name, dan seterusnya ini. Ini khusus yang job title-nya sales rep karena saya where tadi di SQL-nya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat API berbasis PHP native dan API berbasis kode igniter 3. Nah, seperti ini. Jadi nanti silakan jika ada pertanyaan silakan tanya di grup seperti biasa, atau nanti butuh materi tambahan untuk yang API ini, terutama mungkin yang berbasis kode ketiga ya, silakan nanti bisa komen di grup perkuliahan, nanti bisa nanti saya itukan. Oke, sampai sini ya kita udah berhasil untuk membuat 2. Nanti di video berikutnya kita akan mencoba untuk membuat API berbasis PHP native dan kode igniter juga, tetapi di hosting. Nah, nanti siapkan hosting kalian masing-masing ya. Nanti kalian sesuaikan dengan konfigurasi konfigurasi untuk hostingnya masing-masing ya, karena akan sedikit berbeda nanti. Kalau di lokal mungkin kita sama, tapi kalau di hosting bisa berbeda. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum kali ini. Nanti kita ketemu di video berikutnya tentang upload API di hosting, gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.